Thailand sindir Indonesia tak serius ikut Piala AFF 2024. Pernyataan ini bahkan dilontarkan Ketua Federasi Sepak Bola mereka, Madam Pang, sampai memberikan pernyataan seperti ini, usai Indonesia kalah dari Vietnam. Pengamat sepak bola Vietnam, Van Antu, menyebut Vietnam berhasil meraih kemenangan memalukan atas timnas Indonesia di Piala AFF 2024, gara-gara hal tersebut. Meski sempat kalah 1-0 atas Vietnam, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Begini skenarionya. Sandy Walsh mengungkapkan dirinya dihubungi banyak pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah striker tersubur di Liga Belanda. Thailand sindir Indonesia, tidak serius ikut Piala AFF 2024, bahkan Ketua Federasi mereka, Madam Pang, melontarkan pernyataan begini setelah Indonesia kalah dari Vietnam. Ya, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Phat Nual Phanan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang, terang-terangan menuding timnas Indonesia tidak serius atau setengah hati dalam keikutsertaannya di Piala AFF 2024. Menurut Madam Pang, timnas Indonesia C harus membawa skuad terbaiknya ke Piala AFF 2024, jika tetap ingin merasakan gelar juara. Saya lihat Indonesia menganggap Piala AFF itu sudah tidak penting lagi bagi mereka, kata Madam Pang, dikutip dari Thairat. Kita semua di ASEAN tahu Indonesia belum pernah meraih gelar, tetapi jika mereka hanya membawa tim U22, berarti mereka tidak serius mengejar gelar itu. Imbuhnya, tidak hanya itu, Madam Pang juga mengusulkan agar Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong tidak usah ikut berpartisipasi di Piala AFF 2024. Jika tidak bisa membawa skuad terbaik, itu hanya akal-akalan pelatihnya, jadi dia punya alasan. Kalau kalah dari Thailand, Vietnam, atau Malaysia karena tidak menurunkan pemain terbaik, dia main cari aman saja, kata Madam. Di sisi lain, sejumlah media Vietnam malah menilai skuad Garuda tidak terlalu ambil pusing dengan Piala AFF dan lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Nampaknya setelah hasil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026, sikap Indonesia terhadap Piala AFF 2024 berubah. Meski belum pernah menjuarai turnamen ini, tulis media Vietnam Soha.von. Menanggapi hal tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji pun angkat bicara terkait kesan skuad Garuda meremehkan AFF dengan menurunkan mayoritas pemain U22. Sumarji mengatakan, keputusan menurunkan pemain muda bukan keputusan sepihak. Namun keputusan tersebut merupakan keputusan bersama antara manajemen PSSI dan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Jadi, menurunkan sebagian besar pemain U22 bukan keputusan pelatih kepala, bukan keputusan langsung, melainkan berdasarkan rapat pimpinan umum yang dihadiri oleh seluruh anggota eksekutif dan jajaran pelatih, jelas Sumarji, dan alasan lainnya Piala AFF tidak masuk dalam jadwal resmi FIFA. Itu juga membuat pemain abroad yang rutin tampil di klub Eropa seperti Bang J, Mads Hilgers, Kelvin Verdong dan lainnya sulit untuk bergabung dengan skuad Garuda, imbuh Sumarji. Pengamat sepak bola Vietnam Van Antu mengatakan Vietnam meraih kemenangan memalukan atas timnas Indonesia di Piala Dunia AFF 2024. Indonesia memang kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 sekaligus menghentikan rekor kemenangan atas The Golden Stars. Namun kemenangan yang diraih Vietnam dinilai memalukan. Keyakinan itu muncul karena timnas Indonesia hanya menggunakan pemain U22 di laga ini. Sementara Vietnam menurunkan kekuatan terbaiknya dari starting line-up yang diturunkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik sebagai starter melawan timnas Indonesia. 7 diantaranya juga turun dalam laga saat pertemuan terakhir Vietnam dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan Maret lalu. Dari semua pemain yang dimainkan Kim Sang-sik, termasuk pemain cadangan, pemain senior timnas Vietnam ada 10 orang, termasuk Nhan Van Toan dan Ket Van Kang. Di sisi lain, timnas Indonesia hanya memiliki 2 pemain reguler di tim senior yang berstatus starter, Asnawi Mangkualam dan Hoki Caraka, itu pun Hoki jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong, padahal sudah pernah menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat pemain U22. Vietnam dibuat frustrasi dengan 72% penguasaan bola sepanjang pertandingan. Vietnam gagal memanfaatkan semua keunggulan yang dimilikinya. Itu sangat memalukan, kata Van Antu kepada media Vietnam Soha. Selain itu, Van Antu juga mengatakan bahwa permainan timnas Indonesia
Tanpa pemain keturunan itu biasa saja. Sebelumnya memprediksi timnas Indonesia akan bermain bagus, kenyataannya tidak. Timnas Indonesia hanya tim biasa saja ketika tidak banyak diperkuat pemain keturunan di Piala AFF 2024, imbuh Van Antu. Tak hanya Van Antu Tindung yang juga pengamat sepak bola Vietnam juga berpendapat senada. Saya akui level timnas Indonesia memang meningkat beberapa tahun ini, namun peningkatan tersebut hanya ada karena pemain keturunan Eropa, yang bagus saat timnas Indonesia diperkuat mayoritas pemain lokal. Permainan mereka biasa saja. Komentarnya terkait skuad timnas Indonesia usai kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya di laga melawan Vietnam. Timnas Indonesia seperti tidak memiliki visi bermain saat transisi antara menyerang dan bertahan. Bahkan tim Garuda pun tidak berhasil melakukan satu serangan pun ke pertahanan Vietnam di babak pertama, meski kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Begini skenarionya. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia turun ke posisi kedua grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin, setelah melalui 3 pertandingan. Timnas Indonesia disalip timnas Vietnam yang naik ke puncak klasemen grup B dengan 6 poin meski baru menjalani 2 pertandingan. Bagaimana dengan penghuni posisi 3, 4, dan 5? Posisi ketiga ditempati Filipina. Dengan 2 poin dari 2 pertandingan, lalu di posisi 4 dan 5 ada Laos dan Myanmar dengan 2 dan 1 poin dari 3 pertandingan. Sekarang pertanyaannya, apa saja syarat agar timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Jika timnas Indonesia ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2024, maka timnas Indonesia harus menang atas Filipina di matchday terakhir grup B Piala AFF 2024 yang akan dihelat di Stadion Manahan pada hari Sabtu, 21 September 2024. Karena koleksi 7 poin itu tidak akan menggeser timnas Indonesia dari posisi 2 teratas, yang menjamin lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Bagaimana jika timnas Indonesia ditahan imbang Filipina di laga Sabtu malam nanti? Timnas Indonesia tetap bisa lolos, namun tergantung dari hasil pertandingan lainnya. Pelatih Sintayong berharap pada laga lain seperti laga Filipina versus Vietnam, serta Myanmar versus Laos berakhir imbang. Sandy Walsh mengungkapkan dirinya banyak didekati pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia, salah satunya striker tersubur di Liga Belanda. Fakta menarik ini diungkap Sandy Walsh saat diwawancarai media ternama asal Belgia, Sportza. Sandy Walsh menjelaskan, banyak pemain berdarah campuran yang berminat untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Bahkan pemain yang kini membela klub Liga Belgia Xavi Mechelen itu kerap dikontak sejumlah pemain keturunan Indonesia, yang cukup penasaran dengan timnas Indonesia. Saya makin banyak menerima telepon dan pesan dari pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia. Mereka lalu menanyakan bagaimana keseluruhan prosesnya. Seperti apa suasana di dalam tim? Dan bagaimana perjalanannya? Ungkap Sandy Walsh. Pemain berdarah Belgia berdarah Indonesia itu menyambut antusias rekan-rekannya yang juga berminat membawa timnas Indonesia akhir-akhir ini semakin kuat. Bahkan salah satu pemain yang kerap kontak Sandy Walsh diketahui merupakan penyerang tersubur di Liga Redivisi Belanda, Sam Steyn. Sam Steyn merupakan rekan Mes Hilgers di FC Twente. Sam Steyn saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sementara Liga Belanda musim 2023 hingga 2024 dengan koleksi 13 gol. Pernyataan Sandy Walsh menegaskan timnas Indonesia makin menarik perhatian pemain berdarah Indonesia untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Hal itu seiring dengan makin meningkatnya prestasi dan prestasi gemilang pasukan Shin Taeyong tampil di pentas Asia.